Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan pastinya selalu harus tetap semangat. Oke, anak-anak yang hebat dan luar biasa, perkenalkan nama Ibu Zia Aziziati Napsiah. Hari ini Ibu akan menjadi guru kalian dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau yang biasa kita sebut PKN. Sebelum kita mulai, siapa di sini yang senang ketika mempelajari hal-hal baru? Wah, semuanya luar biasa ya. Hebat-hebat kita hari ini akan belajar bareng-bareng tentang bagaimana sih caranya menjadi warga negara yang baik, yang cinta tanah air, menghargai perbedaan, dan tahu apa saja hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Jadi, pastinya kalian harus menyimak penjelasan dari Ibu dengan baik ya. Jangan sampai terlewatkan pelajaran yang bermanfaat ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, selanjutnya kita langsung ke pembahasannya. Nah, sebelumnya anak-anak, kalian udah tahu belum? PKN ini adalah pelajaran yang mengajarkan kita supaya kita tahu bagaimana caranya kita menjadi warga negara yang baik, yang cinta tanah air, yang menghormati orang lain dan hidup rukun meskipun kita berbeda-beda. Nah, anak-anak, kita mulai dari mengenal lambang-lambang negara kita dulu yuk. Nah, siapa di sini yang udah tahu lambang negara Indonesia? Pastinya kita semua udah tahu ya, lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila ini adalah burung besar yang melambangkan kekuatan. Di dadanya itu ada perisai yang berisi simbol-simbol dari 5 sila Pancasila. Nah, kita pasti udah tahu ya 5 sila ini. Yuk kita bacain bareng-bareng. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pancasila ini adalah dasar negara kita, teman-teman. Artinya, semua warga negara Indonesia harus hidup sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Oke, sekarang kita bakal bahas satu persatu makna dari sila-sila tersebut. Apa aja sih? Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya, arti dari ketuhanan yang Maha Esa ini artinya kita harus percaya dan beribadah kepada Tuhan sesuai agama kita masing-masing. Kita juga harus menghormati apabila teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang memiliki agama yang berbeda. Oke, yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada semua orang dan jangan suka membuli dan harus tolong-menolong. Jadi anak-anak semua yang masih suka ngeledek-ledek atau bully-bully temennya, segera ditinggalkan ya perilaku tersebut karena tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Yang ketiga ada persatuan Indonesia. Di sini mengajarkan kita untuk bersatu walaupun kita berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda agama, tapi kita harus tetap bersatu dan rukun. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kita diajarkan untuk berdiskusi, bermusyawarah dan tidak memaksakan kehendak sendiri. Jadi ketika kita mengalami apapun, kita harus selalu bermusyawarah dengan teman-teman kita dalam lingkungan. Jangan memaksakan kehendak kita. Jadi kita harus mengutamakan bermusyawarah, jangan memaksakan kehendak kita sendiri. Yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini kita harus berlaku adil kepada seluruh warga negara, semua orang. Dan buat anak-anak tidak boleh pilih-pilih teman dan harus selalu saling tolong-menolong dan berbagi. Jadi kalau anak-anak di sini masih ada yang suka pilih-pilih teman atau gak mau temenan sama si ini karena kenapa, itu gak boleh ya, harus segera kita tinggalkan karena kita tidak boleh pilih-pilih teman. Kita harus hidup sesuai dengan peraturan dalam Pancasila ini. Oke, mungkin sudah bisa dipahami ya tentang sila-sila dalam Pancasila. Selanjutnya kita akan membahas tentang hak dan kewajiban anak. Baik, sekarang kita akan bahas soal hak dan kewajiban. Setiap anak itu memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Nah, contohnya kita semua, kalian semua, kita tuh punya hak dan kewajiban, yaitu yang pertama punya hak untuk bermain, hak untuk belajar, hak untuk menerima kasih sayang,
Tapi selain hak-hak juga, kita juga memiliki kewajiban yang harus kita kerjakan dan kita patuhi. Salah satunya dari hak kita untuk belajar di sekolah, kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan sekolah, menghormati guru dan orang tua, disiplin, dan datang tepat waktu ke sekolah. Itu contoh hak dan kewajibannya. Kalau kita semua sudah menjalankan kewajiban dengan baik, maka hak kita juga pasti akan terpenuhi dengan baik. Oke, untuk hak dan kewajiban anak mungkin sudah bisa dipahami ya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menjadi warga negara yang baik. Pastinya kita semua bertanya-tanya, apakah kita sudah menjadi warga negara yang baik apa belum, gitu kan. Kalau kita mau menjadi warga negara yang baik, kita juga harus menanamkan rasa cinta tanah air. Bagaimana sih rasa cinta tanah air? Nah, di sini anak-anak semua ada gak sih yang upacaranya masih suka ngobrol, masih suka bercanda-canda? Nah, itu tandanya kalian belum menanamkan rasa cinta tanah air. Kalau kita menanamkan rasa cinta tanah air, sudah pasti kita mengikuti upacara dengan baik. Itu sudah menjadikan kita sebagai warga negara yang baik. Selanjutnya ada yang lebih mudah lagi. Selain upacara, kita menjaga kebersihan lingkungan, tidak merusak fasilitas. Itu contoh perilaku ketika kita sudah mencintai tanah air. Selain itu juga kita harus menggunakan produk buatan Indonesia atau local brand. Kita tuh di Indonesia beragam-ragam, banyak sekali produk-produk yang diproduksi di Indonesia. Kita jangan sampai ada produk lokal yang bagus tapi kita tetap pilih produk luar negeri import. Jangan ya teman-teman, kita harus utamakan produk lokal. Untuk selanjutnya yang terakhir ada juga dengan cara saling membantu dalam kebaikan. Nah, ketika saudara kita, teman kita, atau apapun yang sedang membutuhkan bantuan kita, alangkah baiknya kita tuh harus saling membantu. Dengan kita membantu, itu berarti kita tuh sudah menanamkan rasa cinta tanah air karena kita sesama warga Indonesia. Ya, dapat dipahami ya semuanya. Jadi dengan begitu kita itu ikut menjaga Indonesia agar tetap damai, indah, dan terus maju. Sampai sini pembahasan kita sudah 3. Yang pertama tentang simbol atau lambang negara dan dasar negara Indonesia. Yang kedua tentang hak dan kewajiban anak. Yang ketiga itu cara menjadi warga negara yang baik yang menanamkan rasa cinta tanah air. Sampai sini mungkin bisa dipahami ya anak-anak semuanya. Baik, mungkin semuanya sudah paham ya dengan penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jadi selanjutnya itu kesimpulannya. Jadi anak-anak, pendidikan keluarga negaraan itu bukan cuma tentang pelajaran dari buku, tapi juga tentang bagaimana kita bersikap setiap hari menjadi warga negara yang baik, dimulai dari hal-hal kecil, yaitu contohnya menghormati teman, menolong yang kesusahan, tidak membeda-bedakan teman, dan selalu bersyukur menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Semoga setelah pelajaran ini kalian semua bisa menjadi anak-anak yang hebat, sopan, jujur, dan peduli terhadap sesama. Terima kasih yang sudah mendengarkan pelajaran Ibu di hari ini. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.